Iya, kenapa? Enggak kok, di aku bagus. Oh, oke. Jadi, selamat sore semuanya. Namaku Aurelia Permata, mahasiswi UBM. Jadi, aku Fakultas Ilkom. Jadi, hari ini aku mau ngacara pengaruh COVID-19 terhadap penjualan masker, APD, dan hand sanitizer. Jadi, aku perkenalin dulu nama Cici siapa, Ci? Natali. Oke, nama Cici Natalia. Di situ agak muter-muter ya, Ci, gambarnya. Oke, gak apa-apa. Oke, Cici kedengeran, Ci, suara aku? Ya, kedengeran, kedengeran. Oke, kedengeran. Jadi gini, Ci. Menurut Cici, apa sih perbedaan hand sanitizer sendiri dengan antis-antis yang orang awam belum ketahuin, Cici? Jadi menurut Cici kira gimana? Kenapa? Sorry, bisa diulang nggak? Soalnya putus-putus. Oh iya, ya sinyal ya sinyal. Ya. Menurut Cici, perbedaan hand sanitizer sama antis itu apa sih, Ci? Kalau menurut aku sih, kalau hand sanitizer itu kan dia mengandung alkohol sama kalau nggak anu sabun. Soalnya kalau yang alkoholnya lebih banyak, sedangkan kalau yang antis itu tuh kayak kayak cuman kayak pewangi, sedangkan tuh kurang. Kalau aku pribadi sih aku lebih suka pakai hand sanitizer dibanding antis karena eh, lebih berasa lebih enak digunain aja sih buat sehari-hari dibanding pakai antis. Ya, ini udah formal, Jor. Kan yang kita tahu nih, masker masker kain dan masker optik biasa kan yang sudah kita pakai-pakai kan, Ci. Nah, Ya, menurut Cici tuh, di usaha Cici tuh lebih kayak lebih kenapa? banyak Saya peminatnya tuh yang mana masker ya? kain. Atau kayak masker itu kan yang kita jual di apotek gitu, permisi, kedengaran suara saya. Ya guys, kayaknya sinyalnya agak susah nih. Maaf ya guys. Oke, kita melihat muka Cici yang sesungguhnya. Muka ini sinyalnya nih hilang-hilang soalnya aku lagi nyari tempat yang bisa ada wifi-nya juga. Sorry, sorry, kenapa tadi? Jadi kan yang kita tahu nih kan ada dua jenis masker, Ci. Nah, Hmm. maskernya itu ada yang bentuknya masker kain dan masker apotek biasa. Jadi menurut Cici tuh lebih banyak peminatnya oleh masyarakat tuh yang mana sih, Ci? Kalau menurut aku sih yang kain ya, karena kan aku juga penjual. Jadi kayak dibandingin kain sama yang biasa itu biasanya orang lebih pilih kain karena tuh kayak bisa dicuci, bisa dipakai berkali-kali, sedangkan harganya juga lebih murah dihitung-hitung. Sedangkan kalau yang sekali pakai tuh cuman kayak buang sekali buang gitu. Yang lebih lebih banyak peminat tuh sih yang kain sih. Oh, yang kain ya, Ci ya. Hmm. Nah, terus kalau misalnya masker kain tuh biasanya eh, pembuatannya tuh eh, bahannya tuh gimana tuh, Ci? Kebanyakan sih yang aku jual sendiri itu kayak bahan subah dan bahan kain katun. Itu jahit sendiri dari Oh, produksi sendiri itu biasa dijual orang. oh, produk sendiri. Oke, oke, Ci. Jadi kan kita ada berita nih, Ci. Kalau misalnya di luar sana tuh masih ada kayak penjual masker bodong yang ngambil masker daur ulang, terus ban bekas juga. Jadi menurut Cici tuh gimana sih sebagai ya wirausaha sendiri sama masyarakat Indonesia tuh? Gimana tuh Cici? Ya sebenarnya sih kalau aku pribadi, kalau kayak udah pemakai apalagi yang kayak masker yang sekali pakai buang itu biasa sih emang harus digunting, kalau nggak dipotong atau dirusakin sih karena kan emang kalau dalam kondisi kayak gini banyak orang yang malah mempergunakan kesempatan itu buat cari uang. Jadi kayak yang udah dibuang terus dijual lagi, dibikin lagi seperti baru. Jadi sih saran aku sih mendingan kayak udah emang kalau mau dibuang tuh ya dirusakin sekalian supaya orang-orang kayak gitu tuh nggak mempergunakan lagi buat jual gitu sih. Hmm, oke. Kan kalau keadaan seperti ini kan jadi kan mungkin banyak-banyak pembelian sih ya.
Cuma ada kayak hambatan-hambatan nggak, Ci? Dari itu, kayak pesanannya gitu. Semenjak COVID sih mungkin pengiriman sih ya kayak JNT, JNE itu kan Hmm. beberapa tuh kayak dibatasin, apa tuh kayak Mm-mm. kotanya juga dibatasin, terus juga pengirimannya juga agak terlambat, harusnya cuma sekali 2 hari, jadi bisa kayak seminggu Mm. sampai kadang lebih gitu, apalagi yang eh, itu di luar kota, itu sangat-sangat berpengaruh sih buat pengiriman. Oke, ya. Kan kita tahu nih, Ci, kalau katanya Jack Ma ada donasi masker-masker, Ci ya. Ya, Cici tahu kan itu? ya Itu menurut tahu. Cici tuh gimana? eh Menurut aku sih bagus ya. Kayak maksudnya itu tuh sangat Mm. membantu warga-warga yang mungkin notabene mungkin belum bisa mampu beli masker atau mungkin belum kedapatan masker gitu. Maksudnya itu ya salah satu untuk mengurangin penyebaran COVID sih. Oke, oke. Terus menurut Cici nih, orang tuh beli yang APD tuh orang-orang kayak gimana sih, Ci? Maksudnya yang yang kerja di mana atau gimana gitu? Biasanya sih kalau kayak yang kayak gitu tuh yang biasa dikerja kayak perkantoran, rumah sakit, itu biasa pakai barang-barang yang seperti itu. Karena kan dia maksudnya nggak mau Mm. ribet juga ya. Jadi ya kebanyakan tuh yang kayak kantor-kantor besar itu pada pakai itu semua sih, pembelian itu semua. Oh, biasanya tuh yang paling diminati sama masyarakat tuh sanitizer yang berapa mili sih sama berapa liter? Kalau aku pribadi sih aku banyak jual itu yang 550 ml sama yang ukuran kecil yang biasa dipakai untuk dibawa-bawa dalam tas. Oh, Itu sih biasanya. Ci, Tapi sih yang laku 500 ml sih. mm-mm. Jadi kan ini kan karena seperti ini kan pasti ada kenaikan kan, Ci? Itu berapa sih kenaikannya kira-kira kalau misalnya Sorry, kenapa? dikira-kira? Sorry. Kan sama COVID ini kan kita pembelian naik ya, Ci ya. Itu berapa sih Ah, kira-kira aja gitu? 50% lebih bisa loh. Yang Oh tadinya gitu. contoh ya yang tadinya cuma antis kita beli harga berapa, sekarang jadi Mm-mm. harga berapa tuh bisa 100% juga bisa. Jadi ya tergantung Mm. penjualnya sih ngambil untung berapa dan emang pasarnya berapa. Kalau menurut aku Ya, ya. ya, ya. Mm-mm. Oke. Terus menurut Cici nih, kan kita lihat dong ada orang-orang yang kayak ngambil untungnya banyak saking harga itu sampai berapa kali lipat tuh, Ci. Itu Hmm. menurut Cici gimana sih orang-orang Kalau pedagang-pedagang kayak gitu? ya ini ya maksudnya kalau kayak jualan gitu sih mendingan kayak harganya tuh emang bener-bener tuh kayak kalau bisa kita ngebantu warga yang bisa membeli kenapa enggak gitu loh. Kadang kan ada orang juga beberapa kan yang malah mempergunakan ini untuk dapat untung gede-gedean gitu. Padahal justru dalam Hmm. kondisi seperti ini menurut saya banyak orang yang nggak bisa kerja, penghasilan Iya, berkurang gitu. Jadi ya baik lagi sih ke pribadi masing-masing sih. Kayak menanggapin COVID ini seperti apa, melihat masalah ini seperti apa, gitu, kalau menurut aku. nah, aku baru kemarin nih, Ci, baru kayak lihat ada informasi, kalau misalnya katanya harganya sanitizer, vitamin, harganya juga masker, itu katanya udah normal lagi sih, Ci. Katanya itu ngebuat rugi-rugi para penjual sih sama para wirausahaan juga, itu ngaruh gak ke Cici kira-kira? Kalau aku sih jujur aku enggak ya, karena kan aku ngambil barang dari orang, aku jujur aku jual pun juga nguntungnya juga nggak banyak-banyak banget tuh. Jadi Hmm, mungkin mungkin ada beberapa orang yang mungkin emang dapat harga mahal terus lebih jual mahal lagi terus tiba-tiba harganya kembali lebih jadi normal lagi ya mungkin itu yang berasa mereka, mereka rugi gitu. iya sih ya kan, kalau misalnya Cici kan ya, kalau misalnya dari yang apa penjualnya itu enggak ya Ci ya berarti ya? Hmm. Pada penjual asli berarti enggak. Oke. Hmm. Oke, Ci. Eh, sekian dulu nih, Ci, wawancaranya. Makasih ya, Ci, Hmm. udah sempetin waktunya banget. Oke, Terus, sama-sama. semoga... Oh, terus ya, untuk para ini, audiens, ada yang mau nanya? Kayaknya audiensnya menyimak saja ya, guys. Atau bagaimana? Coba, ya. Oke, tidak ada pertanyaan untuk para audiens. Sepertinya tidak. Oke. Aku selesaikan wawancara ini. Jadi terima kasih buat para audiens, apalagi untuk Cici, makasih banget. Ada
udah ya berpartisipasi ya untuk kasih Hmm. informasi ke kita gimana keadaan Hmm. COVID juga pembelian-pembeliannya. Ya. Oke, makasih ya, Ci. Ya, Oke, oke, thank you makasih. ya, bye. Ya,